Mulai, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zulmita, eh, di jurusan Logistik Perdagangan Internasional, akan menjelaskan tentang laporan perusahaan manufaktur. Nah, untuk laporan perusahaannya ini saya ambil dari PT Kino Indonesia Tbk. Untuk gambaran umum dan sejarah singkat perusahaan, PT Kino Indonesia Tbk berawal dari sebuah perusahaan distribusi bernama PT Duta Lestari Sentra Tama yang berdiri pada tahun 1991 memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Pengembangan usaha dilakukan DLS dengan mendirikan PT Kino Sentra Industrindo sebagai sebuah perusahaan produksi makanan ringan pada tahun 1997 yang terus aktif menciptakan berbagai macam produk makanan ringan seperti permen, snack, dan coklat, serta memproduksi minuman berperisah dalam bentukan serbuk yang hingga kini dijual di pasar Indonesia maupun mancanegara. Produk pertama yang diluncurkan oleh KSI adalah Kino Candy. Selanjutnya, pada tahun 2003, perseroan kembali memperluas segmen usaha melalui diversifikasi produk pada segmen perawatan bayi dan rumah tangga. Produk-produk segmen ini dipasarkan dengan merek dagang Slick yang menjadi salah satu pemimpin pasar untuk produk pembersih peralatan bayi di Indonesia. Selama lebih dari 16 tahun, produk Slick terus berkembang dan diproduksi dalam berbagai produk perawatan bayi dan rumah tangga melalui produk Slick Baby Bottle Nipple and Accessories Cleanser, dan Slick Baby Laundry Detergent, dan Slick Baby Antibacterial Diaper Cream. Selain bersaing di dalam negeri, Kino juga melakukan pengembangan bisnis untuk merambah kawasan Asia dengan membuka kantor cabang pertama di luar negeri, yaitu Kino Care di Malaysia pada tahun 2003, kemudian disusul oleh Kino Consumer Philippines. Kino berhasil membuka cabang baru yaitu Linanda Consumer India PVT Ltd di Indonesia. Next, poin 3. Next. Nah, untuk kegiatan usahanya, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perseroan ialah untuk berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan jasa. Selain itu, sesuai pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar, perseroan menjalankan usaha dalam bidang berikut. Yang pertama, industri minuman ringan, industri minuman lainnya, industri kosmetik, termasuk pasta gigi, industri produk farmasi untuk manusia, dan industri produk obat tradisional, serta perdagangan besar obat tradisional, perdagangan besar kosmetik, perdagangan besar berbagai barang, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Dan berdasarkan usaha dan menjalankan usaha portal web dan atau platform digital tanpa tujuan komersial. Menjalankan usaha portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial. Nah, untuk produk jasanya, yaitu produk pemeliharaan dan dan perawatan tubuh, produk minuman, produk makanan, produk farmasi, dan produk makanan hewan. Next. Next. Nah, untuk analisa laporan keuangannya, yang pertama itu neraca. Aset lancar dan tetap. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk aset lancar sendiri, aset lancar perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar 2
miliar mengalami kenaikan 18,17% atau 359,06 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 1.975,98 miliar. Kenaikan sebagian besar berasal dari tumbuhnya piutang. Usaha neto pada pihak ketiga sebesar 402 miliar dikurangi dengan penurunan investasi jangka pendek sebesar 131,83 miliar. Nah, untuk aset tidak lancar yang dimiliki perseroan tahun 2019 meningkat 46,07% atau 744 miliar dari semula 1.616 miliar menjadi 2.360 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh konsolidasi yang dilakukan atas PT Kino Food Indonesia di tahun 2019. Kenaikan sebagian besar berasal dari aset tetap neto sebesar 777 miliar. Nah, untuk liabilitasnya, jangka pendek dan jangka panjang untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk liabilitas jangka pendeknya, pada tahun 2019, liabilitas jangka pendek perseroan mencapai 1.733 miliar, naik 31,84% atau 418 miliar jika dibandingkan tahun 2018 yang ternyata sebesar 1.314 miliar. Penyebab naiknya liabilitas jangka pendek perseroan sebagian besar karena meningkatnya pinjaman jangka pendek pada utang bank sebesar 350 miliar. Nah, untuk liabilitas jangka panjang, jangka panjang perseroan tercatat sebesar 259 miliar, kenaikan sebesar 186,40% atau 169 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 90,70 miliar. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya pinjaman jangka panjang pada utang bank sebesar 138,57 miliar. Nah, untuk ekuitasnya sendiri, untuk gambarannya bisa dilihat seperti ini. Nah, hingga akhir tahun 2019, ekuitas perseroan mencapai 2.700,286 miliar, naik 23,59% atau 515,96 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2.186,90 miliar. Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan meningkatnya pertumbuhan saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar 432,5 miliar. Nah, untuk laporan keuangan tahunan PT Kino Tbk pada tahun 2018-2019 bisa dilihat untuk rinciannya seperti ini. Nah, untuk penjualan, pada tahun 2019, penjualan perseroan mengalami peningkatan 29,55% atau 1.067,18 miliar, dari sebelumnya 3.611,70 miliar menjadi 4.678,87 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan pada setiap segmen perusahaan perseroan. Nah, untuk beban pokok penjualan pada tahun 2019 mencapai 2.488 miliar. Naiknya 519,8 miliar dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 1.968 miliar. Tersebut dipengaruhi oleh dikarenakan total beban produksi khusus pembelian bahan baku dan pengemas yang digunakan perseroan sebesar 32,48% atau setara dengan 482,4 miliar, serta seiring dengan kenaikan penjualan pada sejumlah segmen. Untuk labanya sendiri, berbanding lurus dengan kenaikan penjualan, laba kotor perseroan hingga akhir tahun
2019 mencapai 2.157 miliar, naik 33,31% atau 547,35 miliar dibandingkan tahun 2018 yang ternyata sebesar 1.642,22 miliar. Beban penjualan dan untuk beban penjualannya hingga akhir tahun 2019 beban penjualan perseroan naik 28,33% atau 3, atau setara dengan 318,86 miliar dari semula 1.125,39 miliar menjadi 1.444,25 miliar pada tahun 2019. Nah, untuk kenaikan tersebut, sebagian besar dikarenakan kenaikan biaya iklan dan promosi, gaji, upah, dan tunjangan, serta pengiriman yang masing-masing naik 151,82 miliar, atau setara dengan 74,43 miliar, dan 33,45 miliar. Nah, untuk beban umum dan administrasinya, pada tahun 2019 beban umum dan administrasi personal mengalami peningkatan sebesar 80,54% atau 28,35 miliar dari semula 274,29 miliar menjadi 302,64 miliar. Nah, untuk kenaikan tersebut, sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji, upah, dan tunjangan sebesar 25,88 miliar. Untuk pendapatan dan beban lain-lain, pendapatan dan beban lain-lainnya itu terdiri dari beban bunga, beban administrasi, bagian atas rugi bersih entitas asosiasi, rugi selisih kurs atau neto, pendapatan bunga, laba investasi jangka pendek yang belum terrealisasi dan yang telah terrealisasi. Laba penjualan aset tetap, penurunan nilai aset tetap, serta keuntungan pembelian dalam diskon dan lain-lain. Pada tahun 2019, pendapatan ini mencapai 192,42 miliar, naik 545,87% atau 235,57 miliar, dibandingkan beban pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 43,16 miliar, kenaikan signifikan dan pendapatan lain. Nah, untuk keuntungan pembelian dalam diskon sebesar 264,21 miliar. Nah, untuk laba sebelum beban pajak penghasilannya itu, penghasilan yang berhasil tumbuh sebanyak 217,44% atau 435,71 miliar. Pada tahun 2019, laba sebelum beban pajak sebesar 636,10 miliar, sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebesar 200,39 miliar. Nah, untuk beban pajak penghasilan atau neto, meningkatnya laba sebelum beban pajak penghasilan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perseroan. Hal ini ditujukan dengan kenaikan beban pajak penghasilan sebesar 139,70% atau 70,22 miliar. Dari semula hanya 50,27 miliar menjadi 120,49 miliar di tahun 2019. Nah, untuk laba tahun berjalan hingga akhir tahun 2019, laba tahun berjalan sebesar 515,60 miliar, naik 243,47% atau setara dengan 365,49 miliar dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 150,12 miliar. Next. Nah, untuk kesimpulan di sini, untuk penjualan, menurut saya dari data grafik di samping menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan penjualan dari 3.601 miliar di tahun 2018 menjadi 4.678 miliar di tahun 2019. Kenaikan adalah 1.067 miliar. Hal ini berarti pada tahun 2019 perusahaan berjalan dengan lebih baik
dari tahun 2018, dan bisa dibilang kalau perusahaan di samping disimpulkan mempunyai angka pertumbuhan yang tinggi per tahun 2018 sampai 2019 dan mempunyai potensi dan berkembang lagi di tahun selanjutnya. Untuk laba komprehensifnya, nah untuk pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari data laba komprehensif, perusahaan mengalami kenaikan laba komprehensif yang sangat pesat. Kenaikannya sebesar 355,14 juta. Angka ini bisa dibilang besar karena mengalami kenaikan sekitar 2 kali lipat dari tahun sebelumnya dan dapat dikategorikan perusahaan beruntung besar di tahun 2019. Nah, untuk laba tahun berjalannya, tampak di grafik di samping, perusahaan mengalami kenaikan profit keuntungan senilai 365,487 juta dapat diketahui dari keuntungan tahun 2019 dikurangi keuntungan 2018. Nah, untuk pertumbuhannya sangatlah besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan disimpulkan perusahaan mengalami keuntungan yang lumayan besar. Untuk total asetnya sendiri dari data di atas dapat disimpulkan bahwa total aset mengalami kenaikan dari 3.592 miliar di tahun 2018 menjadi 4.695 miliar di tahun 2019. Nah, untuk angka kenaikannya ini adalah 1.103 miliar. Hal ini diketahui dari aset tahun 2019 dikurangi aset pada tahun 2018. Nah, untuk kenaikan aset ini bisa jadi dampak baik dan bisa jadi berdampak buruk. Nah, untuk cash dari perusahaan ini bisa disimpulkan bahwa kenaikan ini memberikan dampak yang baik karena seluruh aset yang bertambah itu memberikan peningkatan terhadap penjualan dari perusahaan ini. Nah, untuk total liabilitasnya sendiri mengalami peningkatan sebesar 587 juta. Nah, ini sejalan dengan bertambahnya aset. Nah, kenaikan tersebut memberikan dampak yang bagus terhadap perusahaan karena angka peningkatannya stabil dari tahun 2017, 2018, dan 2019 dan memberikan hasil peningkatan penjualan yang cukup besar. Nah, untuk total ekuitasnya sendiri, ekuitas perusahaan mengalami kenaikan sebesar 516 juta, diketahui dari pengurangan ekuitas tahun 2019 sampai 218. Pengurangan ekuitas tahun 2019 sampai 2018. Jika ditotalkan angkanya dengan liabilitas yaitu 1.103 miliar, inline dengan total aset yang juga 1.103 miliar. Nah, untuk rangkuman dari saya sendiri, dari peningkatan aset ditambah liabilitas sama dengan ekuitas sebesar 1.103 miliar, memberikan peningkatan penjualan sebesar 1.067 miliar dengan peningkatan laba 365,487 juta di tahun 2019. Nah, jika dibandingkan, angka peningkatan cukup besar dari tahun 2018 dengan dengan pertumbuhan laba bersihnya adalah 243%. Angka persen ini sangatlah besar. Nah, perusahaan mengalami kemajuan dan keuntungan yang membuahkan hasil. Untuk hasil yang sangat bagus antara perbandingan 2018 dan sampai 2019. Nah, dari aset liabilitas dan ekuitas bertambah terbuktinya memberikan peningkatan terhadap operasional perusahaan sehingga penjualan meningkat dan memberikan laba yang besar. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan antara laporan 2018 dibandingkan laporan 2019, perusahaan mengalami kemajuan dari segi operasional sampai pendapatan profit keuntungan. Nah, baiklah, itulah hasil laporan perusahaan manufaktur dari saya sendiri. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.